Halo teman-teman semua, kembali bersama saya di channel Sadewa Film. Audio Jungle. Di video kali ini, saya Rio, yang menjadi pengisi suara hari ini. Saya bakal membawakan alur cerita sebuah film, yaitu tentang banteng yang baik hati, yang harus dipaksa untuk bertarung satu sama lain. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak berikut. Film ini dimulai di sebuah peternakan banteng. Di sana diperlihatkan ada anak-anak banteng yang sedang bertarung. Namun, ada seekor anak banteng yang berbeda dengan yang lainnya. Di saat semua banteng ingin menjadi terkuat dan bisa mengalahkan sang matador, banteng ini justru lebih suka bunga-bungaan dan kedamaian. Ia tidak mau bertarung untuk menyakiti siapapun. Banteng ini bernama Ferdinand. Ia, karakter utama di film ini. Tidak lama kemudian, para banteng dewasa keluar dari kandang. Mereka akan bertarung satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pertarungan ini bertujuan agar salah satu banteng bisa terpilih menjadi lawan sang matador. Salah satu dari banteng dewasa itu ada ayahnya Ferdinand, yang merupakan badan terkuat di sana. Tak selang lama, ayahnya Ferdinand terpilih menjadi lawan sang matador. Karena ayah Ferdinand terpilih, maka ia harus pergi untuk bertarung melawan sang matador. Ayahnya Ferdinand pun berjanji kepada Ferdinand, kalau ia akan segera kembali setelah berhasil mengalahkan sang matador. Ferdinand pun menunggu kedatangan ayahnya, namun ayahnya tidak datang kembali. Salah satu banteng memberitahu Ferdinand, kalau kemungkinan ayahnya Ferdinand sudah mati, karena kalah melawan sang matador. Ferdinand pun bersedih, namun salah satu penjaga mengetahui Ferdinand keluar dari kandang. Ia pun datang untuk memasukkan Ferdinand kembali ke dalam kandang. Di sana Ferdinand panik, dan ia memutuskan untuk kabur dari sana. Ia berlari melewati penjaga, keluar dari pagar, dan bisa berhasil kabur dengan menaiki kereta api. Pada saat kereta api sudah berhenti, Ferdinand pun pergi dari sana. Ia pun berjalan sendirian tanpa tujuan dan arah. Tak lama kemudian, ia mendengar gonggongan anjing yang sepertinya mengejar dirinya. Ia pun panik, takut kalau suara itu berasal dari penjaga banteng yang tadi. Karena terlalu gelisah, ia pun terpeleset dan jatuh. Badannya mengenai batu dan akhirnya ia pun pingsan. Saat ia sadar, ia sudah berada di sebuah gubuk. Dan datanglah seorang anak kecil bernama Nina. Ia merupakan seorang anak perempuan yang baik. Nina berjanji akan merawat Ferdinand dengan baik. Nina sendiri tinggal bersama ayahnya dan seekor anjing bernama Paco. Ferdinand sangat senang tinggal di sana, karena di sana banyak sekali bunga-bunga dan kedamaian. Ferdinand pun sangat bahagia bersama mereka bertiga, bermain, dan pergi ke festival bunga, dan selalu bersama-sama. Hingga pada akhirnya, Ferdinand tumbuh dewasa beserta juga Nina. Mereka sudah tumbuh dewasa, dan pada saat itu juga, merupakan hari festival bunga yang diadakan setiap setahun sekali. Di festival bunga ini, Ferdinand mau ikut bersama Nina dan ayahnya. Namun ayahnya Nina memberitahu, kalau Ferdinand sudah tidak bisa ikut lagi, karena memiliki tubuh yang besar. Ayahnya khawatir, kalau tubuhnya yang besar bisa membuat orang lain ketakutan di kota. Ferdinand pun ditinggal di rumah. Namun Ferdinand yang sendirian tidak bisa berbuat diam. Ia memutuskan untuk pergi ke festival, saking rasa sukanya Ferdinand dengan bunga. Ia tidak mematuhi perintah dari ayahnya Nina. Di festival bunga, semuanya terlihat sangat ramai dan meriah. Tak selang waktu lama, Ferdinand pun sudah sampai di kota untuk melihat festival. Ia sangat senang melihat berbagai macam bunga dan hiasan di sana. Namun, kedatangan Ferdinand membuat orang yang berada di sekitarnya ketakutan. Ferdinand pun akhirnya bisa bertemu dengan Nina. Namun saat itu ada seekor lebah yang menyengat pantat Ferdinand. Ia pun berteriak layaknya seekor banteng liar. Sontak suara itu membuat kekacauan.
Ferdinand yang kesakitan tak sengaja menghancurkan festival, dan membuat kepanikan orang-orang di festival tersebut. Kemudian, datanglah beberapa orang penjinak banteng di sana. Mereka pun berhasil menangkap Ferdinand. Ferdinand pun mau dibawa ke tempat peternakan banteng. Di sana Nina sangat sedih, karena harus berpisah dengan Ferdinand, dan Ferdinand pun juga demikian. Ferdinand akhirnya dibawa ke tempat yang sangat jauh, dan ternyata tempat itu merupakan tempat asal Ferdinand yang di awal tadi. Ferdinand pun dimasukkan ke dalam kandang ditemani dengan kambing penenang bernama Lupe. Di sana Ferdinand bertemu kembali dengan teman lamanya dan dapat teman baru. Dimulai dari Bones, Guapo, Angus, Makina dan Valiante, banteng yang membenci Ferdinand. Kemudian saat Ferdinand yang sedang tidur, ia terbangun karena ada 3 ekor landak yang sedang mencuri makanannya. Namun karena Ferdinand yang baik hati, ia memilih untuk memaafkan mereka dan mereka pun berteman. Di malam itu juga, Ferdinand mencoba kabur kembali dengan cara melewati pagar, namun pagar tersebut telah diganti dengan pagar listrik. Ia pun tidak jadi pergi. Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu seorang matador yang sangat hebat bernama El Primero. Yang dimana, ia menginginkan seekor banteng yang sangat kuat untuk pertarungan terakhirnya, karena sebentar lagi ia mau pensiun. Semua banteng pun dikeluarkan, termasuk Ferdinand. Mereka menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, agar bisa terpilih oleh matador. Namun, karena Ferdinand tidak mau bertarung, ia membuat formasi pertarungan dari para banteng menjadi kacau. El Primero pun kecewa, tetapi ia masih memberikan mereka satu kesempatan lagi. Setelah itu, para banteng melihat Guapo yang akan dibawa ke tempat jagal, untuk dipotong dan dijadikan daging segar, karena Guapo dianggap tidak bisa bertarung. Kemudian para banteng pun berlatih sangat keras agar mereka tidak berujung sama dengan nasibnya Guapo. Kecuali Ferdinand, yang masih yakin, kalau ia bisa kabur dari peternakan tersebut. Kemudian, para kuda yang ada di sebelahnya mengejek para banteng dan akhirnya terjadi pertarungan menarik. Dan ternyata para banteng bisa menang. Para banteng terlihat sangat senang karena bisa menang dari kuda. Di sana juga, Ferdinand mengajak para banteng untuk kabur dari peternakan, namun sangatlah susah mengajak mereka, karena prinsip bertarung yang sudah tertanam sejak kecil sangatlah susah untuk dirubah. Tapi Ferdinand mendapatkan dukungan dari Lupe. Di malam harinya, ia meminta bantuan kepada landak untuk menyusup kabur. Mereka pun menyusup ke dalam rumah, karena itu satu-satunya jalan yang aman bagi Ferdinand. Namun di sana, mereka melihat tanduk-tanduk dari para banteng yang dikalahkan oleh matador, dan tidak ada yang selamat di antara mereka, beserta ayah Ferdinand. Ferdinand pun menyadari, kalau para banteng tidak bakalan bisa mengalahkan matador, dan akan berakhir sama dengan tanduk-tanduk tersebut. Ia pun tidak jadi pergi, karena ia ingin memberitahu para banteng yang lain, dan ingin mengajak mereka kabur dari peternakan. Para banteng pun percaya. Namun, tidak dengan Valiente. Valiente malah ingin mengajak Ferdinand untuk bertarung. Akibat dari keras kepala Valiente, tanduknya patah di pertarungan, dan tanpa mereka sadari, pertarungan mereka disaksikan oleh El Primero. Di sana, El Primero memilih Ferdinand untuk menjadi lawannya, dan Valiente yang tanduknya sudah patah tadi, akan dibawa ke tempat penjagalan. Kemudian para banteng pun setuju dengan rencana pelarian Ferdinand, namun sebelum itu, ia ingin pergi ke tempat daging, untuk menyelamatkan Valiente. Di sana ia memasuki tempat tersebut, Ferdinand pun mencari Valiente dan akhirnya ketemu. Ferdinand pun berusaha untuk membujuk Valiente untuk ikut. Di tengah itu, Ferdinand mendengar suara Guapo, yang ternyata ia masih hidup. Singkat cerita, si Ferdinand beserta Guapo dan Valiente berhasil keluar dari tempat daging. Namun aksi mereka terdengar oleh para peternak. Mereka pun kabur menggunakan mobil bak.
Namun mereka masih dikejar oleh para peternak. Hingga pada akhirnya, mereka terjebak kemacetan, para peternak pun mulai mendekat. Di sana, Ferdinand mempunyai rencana dengan pergi ke stasiun kereta api. Mereka pun menerobos kemacetan, dan sampailah mereka di stasiun kereta api. Di sana mereka berniat pergi menggunakan gerbong kereta api. Mereka pun mendorong gerbong tersebut, dan berhasil menyatukan gerbongnya ke kereta api. Namun, para peternak mulai mendekat. Ferdinand pun mengorbankan dirinya untuk menghentikan para peternak, agar teman-temannya dapat pergi dengan selamat. Di sana, Ferdinand langsung ditangkap, dan dibawa ke tempat pertarungan matador. Ferdinand pun dibawa ke tempat pertarungan. Ferdinand tampak khawatir dan takut, karena kejadian yang tidak ingin terjadi malah terjadi. Di sana ia dihadapi oleh El Primero, namun, Ferdinand tidak mau bertarung. El Primero pun memaksakan Ferdinand untuk bertarung, dengan ditakuti para pengawas. Ferdinand pun tak sengaja mengambil kain merah El Primero. El Primero pun merebutnya kembali, namun El Primero malah dibuat malu oleh Ferdinand. El Primero yang marah, ingin menusuk Ferdinand dengan menggunakan pedang. Di sana, pertarungannya malah kebalik, justru El Primero yang kelihatannya seperti banteng dan Ferdinand malah menjadi matador. Hal itu pun yang membuat para penonton terhibur, namun, senjata El Primero berhasil mengenai badan Ferdinand. Ferdinand yang kesakitan, marah dan hampir menanduk El Primero. Ferdinand pun tersadar saat ia menginjak sebuah bunga, dan menyadari kalau ini bukan dirinya. Ia pun melepaskan El Primero. El Primero pun mengambil pedangnya, dan ingin membunuh Ferdinand. Ferdinand pun tidak melawan, dengan duduk di hadapan El Primero. Sontak, itu membuat para penonton kasihan dengan Ferdinand, dan meminta untuk melepaskan Ferdinand. El Primero pun dengan gagah menyetujuinya. Tak disangka, Nina datang di pertarungan tersebut, dan langsung memeluk Ferdinand. Mereka berdua sangat senang karena bisa bertemu. Kemudian para banteng yang kabur tadi datang, untuk menyelamatkan Ferdinand, karena mereka pikir, Ferdinand akan dibunuh oleh matador. Si bos peternak itu terharu melihat pertemanan Nina dengan Ferdinand, ia pun memberikan bantengnya kepada Nina. Film pun diakhiri dengan mereka yang bersama-sama duduk melihat kedamaian di sore hari, dan film pun berakhir. Berarti sudah selesai alur cerita dari film Ferdinand. Kalau kalian suka dengan video alur cerita yang saya bawakan ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.